Assalamualaikum Pak Yono, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Rido. Gimana kabar Pak hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Pak Alhamdulillah. Rido? Alhamdulillah sehat juga Pak. Cuaca sangat mendukung hari ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini dengan saya. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini Pak Suyono? Nah, itu Pak, saya tuh lagi bingung nih Pak ya. Setiap kali saya coba menerapkan diskusi kelompok di kelas, itu selalu ada saja siswa yang rame sendiri dan susah diatur. Saya merasa ada yang kurang dalam cara saya mengelola diskusi, sehingga tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tidak tercapai secara maksimal, Pak. Gitu Pak. Itu menarik Pak ya. Bisa kita bahas secara lebih dalam Pak. Apa kira-kira tujuan utama Bapak Suyono saat menerapkan diskusi kelompok ini Pak? Ini Pak, tujuannya sih supaya siswa itu lebih aktif dan bisa saling belajar dari teman sebayanya. Selain itu, saya ingin melatih kemampuan mereka dalam berkomunikasi, Pak, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Namun kenyataan di lapangan itu menunjukkan bahwa tujuan ini masih jauh dari harapan, Pak. Sebenarnya itu tujuan yang bagus ya Pak. Lalu kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut Pak? Yang sudah saya lakukan itu, saya sudah bagi kelompok, berikan instruksi yang jelas, dan sediakan bahan diskusi. Saya juga berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan memberikan motivasi kepada siswa. Namun tampaknya upaya saya itu belum cukup efektif gitu, Pak. Oke. Coba kita mari lebih lihat lebih dalam ya Pak ya. Iya, Pak. Selain tantangan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa lagi yang Bapak bisa amati saat diskusi kelompok yang sedang berlangsung Pak? Nah, itu selain siswa yang sulit diatur, saya itu juga mengamati bahwa beberapa siswa itu cenderung mendominasi diskusi, sementara yang lain malah pasif, tidak memberikan kontribusi. Selain itu juga terkadang diskusi menjadi tidak fokus karena siswa itu lebih tertarik pada topik yang tidak relevan, Pak. Baik. Sekarang kita mungkin sudah bisa mengidentifikasi masalahnya ya Pak ya. Iya, Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab masalah ini Pak? Mungkin karena siswa itu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam berdiskusi kelompok, sehingga mereka itu belum tahu bagaimana cara berinteraksi yang efektif. Selain itu, materi diskusi yang saya berikan mungkin belum cukup menarik dan menantang bagi mereka, Pak. Mungkin juga karena saya belum memberikan bimbingan yang cukup selama proses diskusi yang berlangsung. Itu bisa jadi penyebabnya Pak ya. Iya, Pak. Sekarang coba kita pikirkan beberapa solusi yang mungkin kita bisa coba Pak. Apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Untuk mengatasi masalah ini mungkin saya bisa memberikan contoh diskusi yang baik atau membuat rubrik penilaian untuk diskusi kelompok, atau saya bisa memberikan pelatihan singkat tentang keterampilan berkomunikasi efektif. Saya juga berpikir untuk melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan diskusi agar mereka itu merasa lebih memiliki tanggung jawab gitu Pak, rencananya Pak. Oh, itu ide yang bagus-bagus Pak. Selain itu, kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Nah, untuk meningkatkan itu mungkin yang akan saya lakukan lagi itu mengadakan refleksi di akhir diskusi untuk mengevaluasi proses dan hasil diskusi. Saya juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap kelompok, Pak. Oh, itu sangat bagus Pak. Dari semua pilihan yang ada ini, menurut Bapak tuh apa yang paling memungkinkan untuk Bapak lakukan dalam waktu sedekat-dekatnya Pak? Yang memungkinkan untuk saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya pikir saya akan memulai dengan membuat rubrik penilaian diskusi kelompok, Pak.
kemudian melibatkan siswa, merencanakan kegiatan diskusi. Saya juga akan memberikan pelatihan singkat tentang keterampilan berkomunikasi efektif. Oke, Pak, itu rencana yang sangat bagus, Pak. Terus apa yang Bapak lakukan untuk memastikan rencana itu pasti berhasil gitu, Pak? Nah, kalau untuk memastikan rencana itu untuk berhasil, saya akan melibatkan siswa dalam pembuatan rubrik, sehingga mereka juga paham apa yang diharapkan dari mereka. Saya juga akan memberikan contoh konkret tentang bagaimana diskusi yang efektif seharusnya. Selain itu, saya juga akan memantau secara efektif proses diskusi dan memberikan bantuan jika diperlukan, begitu Pak, rencananya Pak. Baik. Terakhir Pak, kapan kira-kira Bapak akan memulai menerapkan rencana ini, Pak? Nah, untuk memulai rencana ini mungkin pada pertemuan berikutnya, Pak. Saya akan mulai dengan materi yang lebih sederhana dan secara bertahap untuk meningkatkan kompleksitasnya. Saya juga akan meminta masukan dari rekan guru lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Oh iya Pak Ridho, saya merasa sangat terbantu dengan saran-saran Bapak yang konstruktif yang Pak Ridho berikan. Saran-saran tersebut akan sangat berguna bagi saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya sangat antusias untuk menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar saya sehari-hari. Jika ada kesempatan, saya ingin sekali berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Ridho mengenai strategi yang dapat saya gunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf sudah mengganggu santai dan istirahat Bapak. Nah, ini berhubung waktu sudah mau masuk jam sekolah lagi, saya mohon pamit Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Oh Ridho. ya Pak, ya sama-sama Pak. Saya juga terima kasih juga Pak, atas kesempatan bisa ikut membantu Bapak pada kali ini. Ya Pak, Sampai ketemu lagi mari Pak. Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.